Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas qad azallakum syahrun 'azim syahrun mubarak lailatun khairun min alfi syahr. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Henti-hentinya mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik nikmat umur yang panjang, nikmat bisa berjumpa dengan bulan yang mulia ini, yang mana berapa banyak saudara kita, keluarga kita, mungkin tahun lalu bersama kita Ramadan, tahun lalu bersama kita sholat tarawih, dan tahun ini tidak bersama kita lagi. Jadi ini adalah kesempatan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat umur yang panjang, nikmat sehat, nikmat iman, maka hendaklah kalimat yang keluar, yang pantas keluar dari orang-orang yang beriman, orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat alhamdulillah rabbil alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari 12 bulan yang ada dalam Islam, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan satu bulan dan tidak menyebutkan bulan yang lainnya. Allah hanya menyebutkan bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Dan tidak ada sesuatu yang disebutkan dalam Al-Quran melainkan sesuatu itu memiliki keistimewaan dan kemuliaan. Berarti Ramadan adalah bulan yang paling mulia, bulan yang paling istimewa dibandingkan bulan-bulan yang lain. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memilih bulan Rajab, tidak menyebutkan bulan Rajab, padahal bulan Rajab itu adalah salah satu bulan yang mulia, bulan haram. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan bulan Zulhijjah, padahal bulan Zulhijjah adalah bulan haji, yang mana orang-orang pergi haji. Tetapi Allah mengkhususkan, Allah memilih, Allah menyebut hanya bulan Ramadan. Maka ini adalah tanda bahwa bulan yang sekarang ini kita hadapi adalah bulan yang paling mulia dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Bahkan saking mulianya bulan Ramadan, Allah pilih bulan Ramadan sebagai bulan turunnya Al-Quran, mukjizat terbesar Rasulullah SAW. Maka Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif menyebutkan ada 3 yang menyebabkan pahala kita ini dilipat gandakan. Yang pertama kata beliau syaraful makan, karena kemuliaan tempat. Orang yang melakukan ibadah tersebut, mengaji iya, salat iya, membaca Quran iya, kalau dia lakukan di tempat yang Allah muliakan, maka pahalanya Allah lipat gandakan. Contohnya di Mekah. Bahkan kita satu kali sholat di Masjidil Haram itu, sholatun fi Masjidil Haram mi'atu alfi sholat. Satu kali sholat di Masjidil Haram maka nilainya 100.000 sholat di tempat yang lainnya. Ini adalah kemuliaan tempat.
orang yang melakukan ibadah tersebut. Yang kedua adalah syaraful amil, karena kemuliaan pelaku, kemuliaan orang yang melakukan ibadah tersebut, yaitu sahabat. Dalam hadis Rasulullah SAW ingatkan, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencaci maki sahabat. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi, maka demi Allah bahwa lau ahadakum anfaqa misla jabal Uhudin zahaban, kalau kalian itu menginfakkan sebesar gunung itu adalah emas, ma adraka mudda ahaduhum, kalian tidak akan bisa menyamai sedekahnya, menyamai infaknya para sahabat walaupun setengahnya. Kalaulah kemuliaan tempat ini terbatas, hanya orang yang bisa, hanya orang yang mampu, hanya orang yang kaya, yang punya duit untuk bisa berangkat ke Mekah, ke Madinah. Kalaulah syaraful amil itu terbatas, hanya para sahabat, hanya orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan fasilitas ketiga. Dan fasilitas ketiga ini siapapun dia, dimanapun dia berada, yaitu syaraful zaman, karena kemuliaan waktu. Kalau yaitu bulan Ramadan itu semuanya mulia. Kalaulah di luar Ramadan kita harus menunggu hari Jumat, tetapi kalau di bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia, seluruh waktu ini adalah mulia. Bahkan kata Rasulullah SAW menegaskan bahwa bulan Ramadan adalah indallahi afdhalus syuhur, bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling mulia. Wa ayyamuhu afdhalul ayyam, hari-hari di bulan Ramadan ini adalah hari-hari yang paling mulia. Walayalihi afdhalul layal, malam-malam di bulan Ramadan adalah malam-malam yang paling mulia. Wa sa'at fi Ramadan afdhalus sa'at, dan saat di bulan Ramadan adalah saat yang terbaik. Wa du'a'ukum mustajab, doa kalian kapanpun itu di bulan Ramadan maka itu mustajab. Wa ta'a maqbulah, ketaat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak salah Rasulullah SAW ketika menjelang Ramadan memberikan kabar gembira kepada para sahabat bahwa azallakum syahrun azim, telah datang kepada kalian bulan yang besar, yang agung, syahrul mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Diwajibkan atas kalian berpuasa dan disunnahkan atas kalian sholat malam. Barang siapa yang beribadah ibadah sunnah, maka Allah lipat gandakan, Allah jadikan seperti pahala wajib. Man taqarraba bi khaslatin minal khair, barang siapa yang melakukan amalan wajib, maka Allah lipat gandakan menjadi 70 kali seperti melakukan amalan wajib di bulan yang lainnya. Maka dalam hadis bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan kesabaran, dan tidak ada balasan kesabaran melainkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahrul puasa, bulan kelapangan, yaitu Allah lapangkan rezeki orang-orang yang beriman. Maka man fattara shaiman, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka Allah ampunkan dosanya, Allah bebaskan dari api neraka, dan Allah berikan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa berkurang sedikit pun. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, laisa kulluna ma najid ma yuftiru shaim. Ya Rasulullah, tidak semua kami mampu memberi makan orang yang berpuasa. Maka kata Rasulullah SAW, Allah akan memberikan pahala walaupun kita memberikan orang yang berpuasa dengan sebiji kurma, walaupun hanya dengan segelas air, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala tersebut. Oleh karena itu ikhwatul iman, kita bahagia, kita senang dengan bulan Ramadan ini, dan mubasyirin bahagia dengan datangnya bulan Ramadan ini. Dengan bentuk bahagia ini banyak, baik itu di FB, di jalan kita dengar kalimat marhaban ya Ramadan. Marhaban itu tanda selamat datang. Secaranya marhaban itu selamat datang. Tetapi marhaban, ahlan wa sahlan itu artinya, kalau marhaban itu orang yang ditunggu itu telah datang di depan kita. Tapi kalau ahlan wa sahlan, ahlan itu dari bahasa Arab yang artinya ahlan keluarga, sahlan itu muda.
artinya suhulatul taqarrub, mudah agar dia datang. Ahlan wa sahlan Ramadan, artinya keluarga Ramadan selamat datang dan dengan mudah kami sambut dengan bahagia. Bahkan saking bahagianya bulan Ramadan ini, maka ulama memberikan singkatan Ramadan itu adalah Ra Min Dot Alif Nun. Dan roh yang pertama itu adalah ridwanullah bil mutaqarribin, bahwa Allah menumpahkan keridhaannya untuk orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah? Yaitu dengan berzikir, dengan ke masjid, dengan salat malam, kita berzikir, bertasbih. Setiap tarikan nafas kita di bulan Ramadan ini maka dihitung pahala. Bahkan tidur kita karena niat untuk beribadah, maka itu dihitung pahala. Tapi jangan sampai karena tidur orang berpuasa itu dianggap berpahala, jadi tidur terus Pak dari pagi sampai menjelang maghrib tidur sehingga lewat. Maka ini adalah kesempatan yang berharga. Jadi bulan Ramadan ini Allah berikan keridhaan bagi orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Bahkan para ulama itu ketika datang bulan Ramadan, mereka mengikrarkan Al-Qattu nafsi wa nafasi, bahwa aku menyimpahkan diriku dan nafasku untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan ini adalah bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita ini yang tidak berdosa, tidak ada orang yang lepas daripada kedosaan. Maka ini bulan Ramadan Allah akan mengampunkan dosa kita. Man qama Ramadan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, kalau siapa yang salat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah, Allah ampunkan. Dalam riwayat lain, man qama lailatul qadri, kalau siapa yang salat di malam Lailatul Qadar, maka Allah ampunkan dosanya. Dalam hadis lain, man shoma Ramadan, maka imanan wa ihtisaban, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosanya. Maka ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini adalah kesempatan yang berharga. Orang yang mengharapkan surganya Allah, maka dia akan memanfaatkan semaksimal mungkin kesempatan yang berharga ini. Tetapi orang yang ingat dengan dunia, yang ingat dengan hawa nafsu, maka ini terasa berat. Maka banyak Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah di bulan Ramadan ini jangan sampai kita tinggal, jangan sampai kita lalai. Di antaranya yang pertama adalah qiyamul lail. Qiyamul lail itu apa? Salat malam. Apa itu salat malam? Mulai dari tarawih. Tarawih itu salat malam. Tarawih, witir, maupun tahajud. Dan yang paling istimewa adalah tahajud. Kenapa? Karena kalau di luar Ramadan kita susah bangun malam, kecuali kalau nonton bola. Kalau ada jadwal champion itu bangun sendiri. Nah, tapi ketika bulan Ramadan kita diberikan fasilitas untuk bangun malam, yaitu bangun sahur. Maka ketika kita bangun sahur, hendaklah kita sholat malam, sholat tahajud 2 rakaat atau 4 rakaat, 5 rakaat, 6 rakaat atau 8 rakaat. Kita jangan sampai dan paling ringan antara 2 rakaat. Kalau seandainya Ustaz, kita waktu tarawih kita sudah witir, kemudian kita ingin tahajud di malam hari, apakah kita witir lagi? Maka bagi jamaah yang sudah witir bersama imam ketika tarawih, maka ketika dia ingin tahajud maka tidak perlu lagi witir. Ini bagi yang tidak terbiasa sholat tahajud, maka adalah witir bersama imam. Tetapi yang bagi yang biasa tahajud dan yakin dia akan tahajud, maka boleh diakhirkan witirnya. Tapi jangan sampai kita meninggalkan witir ketika habis tarawih dan tahajud juga lewat, witir juga lewat. Maka silakan di antara kita yang mana yang baik, maka semuanya baik. Salat tahajud, witir, kemudian tarawih. Ustaz, tarawih itu yang mana Ustaz yang benar? 11 rakaat atau 23 rakaat? Semuanya benar, semuanya ada dalil. Yang salah itu yang apa salah? Yang tidak terawih. Yang tidak terawih itu apa? Sunnah. Yang salah itu yang menyalahkan. Ya. Kalau kita ingin sholat 11 rakaat, sholat tarawih di masjid yang 11 rakaat. Kita ingin sholat yang 4-4-3, carilah masjid yang 4-4-3. Kalau kita ingin sholat 2-2-2-2-2-1, carilah masjid yang 2-2-2-2-1. Kalau ingin sholat 23 rakaat,
carilah masjid yang 23 rakaat di Palembang ini atau di mana? Masjid Agung. Masjid Agung, sama Masjid Agung. Kalau seandainya di kampung kita itu ada 11 rakaat, maka kita ikuti. Kalau seandainya 23 rakaat, maka kita ikuti. Maka sesuai dengan keadaan masjid tersebut. Jangan sampai kita pengen 23 rakaat, sholat di masjid 11 rakaat. Pengen 11 rakaat, sholat di masjid 23 rakaat. Maka ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sholat malam ya. Jangan sampai tinggal walaupun hanya 2 rakaat. Ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu memperbanyak langkah ke masjid. Dan semakin jauh rumah kita dari masjid, maka semakin besar pahalanya. Apalagi kalau Ustaz, jamaah kami jauh rumahnya, tapi pakai motor. Kalau pakai motor kan ada sungai-sungai. Kalau pintunya pakai perangko roda berputar. Ya. Ustaz, boleh tak aku muter-muter dulu? Boleh. Ya. Setiap langkah kita, kaki kanan Allah hapuskan, Allah angkat derajat, kaki kiri Allah hapuskan dosa. Kita punya kisah Abdullah bin Maktum ketika Rasulullah SAW ceramah. Rasulullah mengatakan bahwa laki-laki diwajibkan untuk sholat di masjid. Mendengar itu Abdullah bin Maktum mengatakan, ya Rasulullah, saya ini buta, laisa li qalibun yakuni di masjid, dan tidak ada orang yang menuntutku ke masjid. Apakah ada keringanan bagi saya ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Silakan. Begitu Abdullah bin Maktum ini pulang, dipanggil oleh Rasulullah. Hal tasma'un nida, apakah engkau mendengar panggilan azan? Iya ya Rasulullah, wajib datang. Jadi orang buta, maka kata Rasulullah wajib datang. Kita ini Qaidah dengar azannya, kadang-kadang di dekat rumah kita banyak suara azan, ya, tapi tidak baik. Dan mendengar perintah Rasulullah ini ketika setiap subuh Abdullah ini berangkat ke masjid. Pada suatu hari Abdullah ini jatuh di jalan sehingga berdarah-darah, kakinya, mukanya berdarah. Kemudian dia tetap melaksanakan sholat. Esok harinya ternyata ada seorang pemuda yang menuntun Abdullah ini ke masjid setiap hari, setiap subuh dituntun oleh anak muda ini. Akhirnya Abdullah bertanya, wahai anak muda, siapakah nama anda? Saya ingin mendoakan anda. Kemudian anak muda ini mengatakan, wahai kakek, engkau tidak perlu tahu saya dan tidak perlu mendoakan saya, karena sesungguhnya saya ini adalah iblis. Maka heran, Abdullah heran, bukankah tugas iblis itu adalah mencegah, melarang orang untuk berangkat ke masjid, tetapi ini menuntut kita untuk ke masjid. Apa kata iblis ini? Wahai kakek, ingatkah anda ketika engkau jatuh kemarin, maka saya mendengar rahasia bahwa ternyata ketika engkau terjatuh tadi, maka setengah dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka saya takut ketika engkau nanti ke masjid jatuh lagi, maka seluruh dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aku tuntut engkau agar jangan sampai terjatuh. Mungkin ada jamaah ini ke masjid atau hilang sandal, mungkin nyampah di mana, biasa ujiannya. Ini adalah untuk dosa-dosa kita. Oleh karena ini bulan Ramadan tidak ada kegiatan habis kerja ke masjid. Para sahabat itu ketika habis ke pasar ke masjid, ya. Ketika habis kesibukan ke masjid, itikaf di masjid, ya. Maka semua waktu itu dia habiskan untuk di masjid. Kenapa? Karena menjaga lingkungan, menjaga kondisi, agar senantiasa menjaga mata, menjaga telinga, menjaga kaki, menjaga niat, maka senantiasa untuk berjamaah ke masjid. Kemudian yang terakhir adalah membaca Al-Quran. Dalam ruang Ramadan, satu huruf membaca Al-Quran itu 10 kebaikan. Kalau kita baca alif lam mim, bukan satu huruf tapi 3 huruf. Alif harfun, lam harfun, wa mim harfun. Kalau di luar Ramadan, maka Allah lipat gandakan menjadi berlipat-lipat ganda. Oleh karena itu, kalau ingin hafal Al-Quran 1 kali minimal, maka 1 hari 1 juz. Ini sudah 2 hari, berarti kita sudah 2 juz terus. Ya. Kalau ingin hafal 2 kali, maka 2 juz. Kalau ingin khatam seminggu, kemana Pak Arif? Kalau seminggu, ya? Nah, itu ajarannya. Kalau ingin khatam 1 hari 1 kali, berarti 30 kali. Maka ini luar biasa, ya. Jadi rugi orang yang datang bulan Ramadan, sholat tarawihnya
tahajud tidak, puasa, puasa wong awam, ya, masih matanya masih bisa menahan pandangan, mulutnya masih mencaci maki, menggibah, ya, maka ini orang merugi. Datang malam-malam bulan Ramadan dan ngaku-ngakui, maka ini termasuk yang dikategorikan oleh Rasulullah syaqiyun, merugi. Liman dakhala Ramadan, orang yang masuk bulan Ramadan fala ghufrana alaihi, maka dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa iyaya bi nafsi bittaqullah. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.